Tapi kenapa ya lebih banyak pemain Persija yang pindah ke Persib kayak Mark Klok, terus juga ada Atep. Berarti yang salah sebenarnya bukan di klubnya, yang salah adalah di kompetisi liganya ini. Kan Persib untuk melaju jauh tentunya kan Cukup berat. Dan kabar terbarunya nih, kan Mas Petra tadi udah belak-belakan ya sebagai The Jack katanya. Nah kabarnya katanya pemain kesayangan Mas Petra nih Maxwell Souza katanya tertarik gabung Persib. Rela nggak? Iya balik lagi sebenarnya agak nggak rela ya. Tapi kalau mempertahankan pemain yang sudah tidak mencintai klub kan mau nggak mau harus kita pasrahkan gitu. Siapa tahu kan Maxwell ditukar Barba ya nggak masalah. Lebih milih Barba. Iya balik lagi manajemennya mau nggak bayar Barba, manajemen Persija ya maksudnya. Karena memang isunya kayak gitu ya Mas Bro, bahwa Maxwell Souza kata Mutar ya. Dan itu bukan isu yang pertama kan, banyak selama ini kan banyak main Persija, Persib. Bener. Tapi kenapa ya lebih banyak pemain Persija yang pindah ke Persib kayak Mark Klok, terus juga ada Atep, ada Malis juga. Ada Malis walaupun nggak sempat main ya. Nggak, waktu itu di 2015 kan dia main di Persija tapi kompetisi terhenti kan karena ada apa-apalah pemerintah waktu itu. Kenapa sih Mas kira-kira lebih banyak pemain dari Persib yang Persija daripada dari Persija lebih banyak dari Persija ke Persib daripada Persib ke Persija? Padahal kalau dari Persib ke Persija paling salah satunya Salim Ali Idrus ya. Salim Ali Idrus. Ya di luar itu kayaknya nggak Maman juga. Iya. Ya saya rasa ini menurut saya dan saya pernah baca kutipan kalau di Persib itu memang soal ekonomi dan gaji lancar selalu ya. Ya kan kita sempat beberapa kali dengar Persija sempat ada ini ya keterlambatan, dan mungkin kedua faktor cuaca lebih adem di sana, dan yang ketiga kan di Bandung itu pemain bola itu udah kayak dewa ya, dianggap lebih dewa ya, sangat diagung-agungkan dibandingkan jauh di atas artis jauh di atas artis dibandingkan Jakarta. Mungkin ketiga hal itulah yang dilihat oleh para pemain. Beberapa tahun lalu Mark Klok lagi jogging, anak-anak pada foto, minta foto dan sebagainya kan, itu dia. Dan yang terakhir ya itu masalah krisis stadion nih. Persija ini emang namanya Jakarta tapi berkali-kali dia main di mana itu kan jadi pemain bingung lah. Persija Indonesia katanya. Persija Indonesia gitu. Jadi krisis identitas lah, mungkin itu yang salah satu jadi alasan kenapa pemain lebih memilih Persib dibandingkan Persija. Oke, ini kita ngomongin soal tadi beberapa kali menyinggung soal kancah Persib di kancah Asia gitu. Peluangnya gimana sih? Tadi juga kan kata Mas Bur bilangnya Persib dan Borneo bakal mewakili Indonesia. Bisa berbuat banyak kan mereka nih kira-kira nih. Kalau ngelihat dari kalau di musim ini kan mereka terhenti ya di 16 besar ya. Nah, harapannya musim akan datang itu mereka menambal beberapa posisi yang memang urgent lah. Jadi ketika nanti berlaga di kompetisi Asia mereka nggak sampai 16 besar, minimal naik lagi misalnya 8 besar, semifinal atau syukur sampai partai puncak. Artinya apa yang menjadi kekurangan di Liga 1 musim ini, beberapa posisi yang memang perlu ditambah ya perlu. Salah satu yang isu Peralta bergabung menurut saya memang berdasarkan kebutuhan di tim Persib Bandung. Artinya cari lagi aja pemain komposisi yang tebal sehingga main di Asia, main di Indonesia itu tetap stabil gitu. Karena kan PR kemarin ya itu pemain yang main di Asia mungkin secara fitnessnya juga akan kurang karena main lagi di Liga 1 segala macam. Nah, gimana caranya ke depan itu biar bisa stabil, komposisinya lebih kuat lagi, lebih tebal sehingga mau main di mana aja mereka udah siap gitu. Tapi itu jadi Persib seperti jadi contoh bagus ya soal kedalaman skuad ya. Mereka juga main di banyak ini tapi striker aja ada 3, padahal kan mereka cuma butuh 1 gitu kan. Jadi ini banget tipe yang berbeda-beda itu. Ya, tipenya berbeda-beda gitu. Kalau dari Bang Kunta sendiri bisa apa Persib dan Borneo di dan katanya juga Persija kan di AFF-nya. Gimana tuh? Iya, kalau kita ngomong ACL 2 ini memang agak sulit ya. Karena di final kemarin aja Al-Nassr aja kalah ya lawan Gamba Osaka. Klub yang itu ada yang ngambek ya. Cristiano ya. Makanya sebenarnya ketika ngomong ACL kita harus berkaca di Persipura era zaman dulu ya. Persipura kan sempat berbicara banyak ya. Sampai semi kalau nggak salah. Sampai semifinal. Setelah itu makin lama makin menurun. Berarti yang salah sebenarnya bukan di klubnya. Yang salah adalah di kompetisi liganya ini.
Persib memang jago tapi hanya jago di kandang. Tapi ketika diadu di regional, kualitasnya belum sebanding dengan Thailand atau bahkan Kamboja kemarin. Nah ini harusnya yang ditingkatkan oleh operator Liga Indonesia gitu. Sebelum kita mau berbicara banyak di ACL 2 seperti itu. Karena ya balik lagi 16 besar ya udah prestisius lah menurut saya. Karena setelah itu kan ketemu lawan dari tim Jepang, Korsel, bahkan Arab kan. Kan level AFC Cup mungkin di zaman Persipura nggak setinggi sekarang. Nggak setinggi sekarang. Karena dulu kan lawannya masih tim-tim Kuwait. Dulu tim Jepang Korea mah belum ikutan kan. Ya, AFC Cup tuh memang anta berantah loh. Tapi terlepas dari itu ya Persipura tetap kita apresiasi ya. Karena bisa masuk ke semifinal. Dan di musim depan kan Persib kalau misalnya juara Super League akan memulai perjuangan dari playoff ya. Playoff ACL 2 dan akan menghadapi tim Filipina tanggal 29 Juli. Dan itu ya kalau di atas kertas, kalau Persib nanti juara Super League ya bisa lah lawan klub Filipina, bisa menang lah. Karena musim ini juga playoff lawan Manila Tiger kan. Dan menang juga waktu itu akhirnya udah lolos ke fase grup. Dan di fase grup ini di ACL 2 Persib mungkin ditantang oleh tim-tim kuat nih. Pertama ya ada Shanghai Shenhua kan ya, runner-up Liga Cina. Itu pasti mereka masuk pot 1 lah. Di pot 1 lain mungkin ada Persib pot berapa? Pasti pot 4 ya. Karena kan dari playoff mainnya kan. Terus juga ada Melbourne Victory ini Liga 4 tingkat 4 di Liga Australia. Ada Machida Zelvia nih. Machida Zelvia, tahu nggak? Kan musim ini masuk final ACL Elite kan, kalah dari Al Ahly 1-0 tuh. Lewat golnya si Firas Alburaikan. Nah, Machida Zelvia terus banyak yang nanya, kok bisa dari runner up Liga Champion nih kasarnya, tapi musim depannya main di Europa League. Nah, itu karena ya di Liga Jepangnya dia kurang perform. Nyata di J-League 2025 tuh waktu itu si Zelvia cuma peringkat 6 dan akhirnya main di ACL 2 Elite musim depan. Dan siap melawan Persib nah, tuh ya. Makanya ada potensi selain Machida Zelvia juga di AFC Seoul, terus juga di tim-tim yang playoff tuh kayak Gamba Osaka yang juara di ACL 2 musim ini. Kan dia main di playoff ACL Elite tuh lawan klub Korea namanya Gangwon kalau nggak salah. Itu kalau misalnya Gamba kalah main lagi di ACL 2. Makanya nih lumpuk itu banyak ya. Kan Persib untuk melaju jauh tentunya kan cukup berat dan tentunya dibutuhkan ya mungkin penambahan pemain yang lebih kompetitif ya. Kalau Mas Andri, Mas Petra melihat kira-kira posisi apa sih yang harus dibenahi oleh Persib Bandung untuk melaju jauh ya minimal masuk perempat final ACL 2 musim depan? Striker pasti ya. Masing-masing sih menurut saya di semua posisi itu harus ada tambahan pemain yang masuk kiper juga ya. Iya benar. Kiper asing ya. Kiper yang kalau bisa ya bantu build up dan segala. Karena kan sepak bola modern sekarang. Tapi menurut saya ketika nanti benaran menghadapkan sama tim-tim tadi itu case besar untuk Persib bisa belajar banyak menurut saya. Karena mereka akan diuji oleh tim-tim kuat. Nah, itu akan bisa memang mungkin tidak bisa petik lah hasilnya di musim ini. Mungkin di musim yang akan datang mereka akan terbiasa lawan tim-tim kuat. Tapi kalau dari segi grup lebih gampang grup musim lalu ya dibandingin grup sekarang. Apalagi itu Shanghai Shenhua, Melbourne dan sebagainya. Sebenarnya yang harus dilakukan Persib adalah dia tidak harus membeli semua pemain terbaik yang ada di Liga 1. Rata-rata boleh lah dibeli, tapi mereka juga harus membeli pemain yang udah tarafnya Asia gitu. Yang main di kompetisi antar klub Asia, bisa dari Buriram, dari JDT, mungkin dari Buriram atau dari Liga Jepang sekaligus sih. Dan mungkin beli Sandy Walsh juga mungkin salah satu opsi lah Persib. Dan yang harus ditingkatkan ya benar tadi dari segi kiper dan penyerang lah. Karena penyerang Persib ini saya bisa bilang bapuk semua gitu loh. Iya, benar. Kalau dari jumlah gol kan dari musim lalu. Benar-benar harus kualitas penyerang yang setara David da Silva dulu lah. Minimal itu ya, biar itu ya karena David da Silva monster banget depan ini. Benar. Iya, berarti harus scouting di luar, scouting di Liga Indonesia. Kalau enggak ya bisa jadi bulan-bulanan di grupnya sendiri Persib nanti gitu kan. Oke, kita mau bacain dulu komen dari Oke Zonems nih. Dari @Nandang Kos Warautama 8560. Peak performa Persijap sepertinya saat menahan Borneo. Bukan berarti Persib akan menang mudah menghadapi Persijap di partai final besok. Berarti ya, menurut Bang Nandang itu peaknya tuh udah lewat ketika menahan imbang Borneo nih. Tenaga mereka kayaknya udah habis nih kayaknya nih. Ketika Persib setuju nggak nih? Bukan Andri dulu deh. Ya kalau saya ya lebih ke kalau kita kembali ke pernyataannya pelatihnya Persijap, mereka sebenarnya ya siap-siap aja untuk pertandingan besok. Bahkan mereka siap tampil habis-habisan ya. Karena tadi mereka nggak ada beban.
tadi bisa jadi etalase juga bagi para pemain, bagi sang pelatih. Bisa aja musim depan banyak klub-klub yang potensial nih pelatih nih atau pemain-pemain. Jadi laga besok itu ajang pembuktian juga bagi para pemain Persijap. Siapa tahu banyak klub-klub Liga 1 yang melirik pemain-pemain ini gitu. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan itu. Oke, kalau dari Bang. Iya, kalau saya bilang peak performanya enggak juga, karena kan Persijap saat ini main tanpa beban, sudah tidak ada yang dikejar. Jadi saya rasa Persib tetap harus waspada karena Persijap ini kemarin sempat menyulitkan Borneo, tidak bisa juga mereka menyulitkan juga nih di kandang Persib nanti gitu loh. Iya, Persijap juga nggak bisa. Intinya Persijap tidak bisa dianggap remeh. Iya, dan dia sudah tidak ada beban lah intinya. Terus dari Sabi Alessio, Persib akan menorehkan sejarah kalau sampai menang nanti melawan Persijap Jepara. Persib Bandung akan hat-trick juara untuk yang pertama kalinya. Nah, sejarah ya. Jadi memang ini. Terus kedua lagi dari Sabi Alessio, untuk konvoi Persib tahun ini akan jauh lebih meriah. Dikarenakan pada konvoi tersebut akan dihadiri juara tahun 94. Iya. Oh, tahunnya Persib ya, Persib juara ya. Yang juara legenda. 5 ya, 5. Ya, daripada komen lebih baik banyak doa, Alessio. Iya, daripada rebutin gol. Tadi inget pesan Bojan Odak gitu ya. Banyak berdoa. Banyak berdoa daripada konvoi, malah justru berpotensi merugikan Persib ya. Tapi waktu juga nih Mas Bur yang udah ini kita, tapi sebelum kita minta closing statementnya plus skornya berapa ya? Prediksi skornya nih. Ini udah pasti depan. Kosong. Kan juara. Iya. Closing statement dulu deh. Kalau saya prediksi sih, prediksi dulu ya mungkin dari saya. Prediksi untuk saya Persib akan menang skor 2-0 ya untuk Persijap. Karena susah juga berharap untuk Persib seri atau bahkan kalah ya. Ya, saya rasa dia akan menang dan 2-0. Dan untuk closingnya mungkin saya rasa dengan Persib hat-trick ini seharusnya jadi tamparan keras buat klub-klub lain. Kenapa Persib bisa sekuat itu dan sejago itu lah. Apalagi untuk pesaing terdekatnya terutama Persija ya. Persija, Borneo dan sebagainya. Mereka harus banyak belajar sehingga di musim depan lebih kompetitif lagi. Karena kan saya lihat jeda liburnya lumayan lama ya, September baru mulai ya. Iya, September baru mulai. Makanya Persija dan pesaing-pesaing lainnya harus bisa sekompetitif Persib lah, sehingga tidak membosankan Liga 1 Indonesia ini gitu. Soalnya Liga 1 Indonesia yang sekarang seru nih, alangkah baiknya kalau musim depan momentumnya dipertahankan, lebih banyak klub yang terlibat lah ya. Iya, banyak klub yang terlibat. Borneo doang nih yang bisa nempel kan. Borneo doang. Kak Andri? Ya, kalau saya lebih ke mengingatkan ya teman-teman supporter bahwa tetap jaga kondisivitas di sana, karena tadi pertandingan besok bisa jadi panggung bagi sepak bola Indonesia. Jadi ketika ada 1-2 tindakan yang mencoreng, maka itu akan mencoreng sepak bola Indonesia. Jadi menurut saya tolong teman-teman boboto di sana jaga kondisi di sana di stadion. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian anarkis ataupun turun ke lapangan. Jadi nikmatilah juaranya dengan lebih dewasa lagi, nggak apa-apa konvoi tapi tanpa merugikan misalnya fasilitas seperti yang terjadi di Persipura. Jadi karena tadi sepak bola kita sedang dalam on the track bagus, jadi tetap jaga momentum ini. Lalu ya saya yakin apa yang dialami Persib sekarang harus menjadi contoh yang baik bagi klub-klub lain di Liga Indonesia, terutama soal manajemen ya. Secara finansial mereka cukup kuat dan itu harus jadi pelajaran bagi klub-klub lain gitu. Skornya? Kalau saya 3-1 ya, biar melengkapi kesempurnanya hat-trick juaranya Persib. Karena tadi strikernya Persijap dan juga gelandangnya cukup bagus juga, jadi bukan tidak mungkin mereka bisa mencuri gol gitu. Satu untuk menghargai tim tamu ya. Sisanya untuk hat-trick ya. Untuk menegaskan siapa juaranya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.